belum datang. Itu dibagi dua ya. Oh iya, banyak. Tapi udah datang ya. Banyak aja.
Tuhan, pada saat malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama sebagaimana kita ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah hiburan pada malam hari ini. Kita percaya, sebagai orang yang percaya, kita semua yakin bahwa Pak Ferry Wiryadi sudah tenang bersama Bapak di surga. Dan beliau sudah mengakhiri pertandingan imannya di dunia ini. Amin. Khotbah 7 ayat 1 berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kemudian lebih baik daripada hari kemudian. Kita semua harus mengucap syukur pada Tuhan kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, dan kita juga bersyukur kalau Pak Ferry boleh meninggalkan nama yang harum atas segala kebaikan dan kesetiaannya di masa hidupnya. Mari saudara-saudara kita siapkan diri kita sama-sama memulaikan ibadah kita dan mengangkat satu pujian yang mengucap syukur pada Tuhan.
Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal yang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, dalam perkabungan keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Heri, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena kehendak-Mu. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan dalam kehidupan kami orang yang sedang berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin sertai dalam ibadah penghiburan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Untuk bungkus semua itu Tuhan, semua boleh jadi dengan Tuhan kuasa dari Tuhan. Pimpin dan sertai juga dalam perjalanan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dalam perjalanan mereka sehingga mereka juga boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami membisikkan puji besarkan akan nama-Mu. Kami tahu dan kami percaya bahwa segala sesuatu kuasa jahat apapun coba menghalangi kami, kami boleh beribadah dan Engkau patahkan dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih memuji Tuhan, saudara-saudara. Kita mengatakan Bapa kita yang setia, Bapa kita yang mulia, bersama Dia kita pasti merasa tenang.
Sambil mempersiapkan diri persembahan pujian dari para jemaat Yesus di Fakta. Sebelumnya kita angkat pujian ini. Bapa Surgawi.
Firman Tuhan berkata, semua ada masanya, semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Tapi kita semua percaya bahwa sangatlah berharga kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau pada saat malam hari ini, sekalipun kami bersama-sama dengan keluarga yang sedang berduka, di mana mereka kehilangan salah satu anggota yang terkasih, yaitu almarhum Bapak Henry Gunsyah. Tentunya Tuhan, kami sebagai orang percaya tidak akan melepaskan pengharapan, keyakinan kami Tuhan, kematian setiap orang yang beriman kepada-Mu akan memiliki suatu kehidupan yang kekal,
tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam suatu kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini akan menjadi suatu perkataan yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang berduka. Terlebih bagi semua yang hadir di tempat ini, kami boleh menerima kekuatan baru, menerima suatu perkataan daripada janji firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, ketika tangan Tuhan campur tangan, kami akan menerima berkat janji firman-Mu, yaitu suatu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat rohani sebentar yang akan hamba-Mu sampaikan, memberikan damai dan sukacita bagi kami semua, sehingga kami boleh tetap bersyukur kepada Allah, Tuhan kami yang hidup. Oleh sebab itu, urapilah kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhilah hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus memimpin hati pikiran kami semua. Bangkitkanlah setiap penyerahan kami, anugerah Roh-Mu Tuhan, memberikan hikmat, marifat kepada hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata hikmat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Ya, walaupun saat ini suasana di tempat ini masih dirundung dengan duka cita dalam keluarga almarhum Heri Wirjadi, tapi satu hal yang kami selalu katakan sebagai hamba Tuhan, bahwa kita sebagai orang beriman, keluarga Allah, keluarga yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah putus harap, karena justru kematian dalam kehidupan manusia merupakan suatu jalan masuk kepada kehidupan yang sebenarnya yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga tempat ini yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya juga untuk melayani pekerjaan Tuhan pada saat malam hari ini. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-116. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan yang ada dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur ini adalah suatu kitab yang isinya berintikan tentang pujian melalui doa. Dan pemazmur ini, saudara, yang kita kenal adalah salah satunya seorang raja bagi bangsa Israel yang bernama Daud. Raja Daud ini dia mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam dia menjabat sebagai seorang raja. Bahkan jabatannya sebagai raja itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memilih Daud untuk dia dapat memimpin satu bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, Daud memiliki suatu hikmat yang luar biasa. Dia mendapatkan hikmat karena dia mempunyai suatu kecintaan akan hadirat Tuhan. Makanya Daud di tengah kesibukannya sebagai seorang raja, dia pernah berkata, dia pernah menulis dalam kitab Mazmur, dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran Allah
daripada di luar rata-rata. Artinya dia mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai seorang raja tentu banyak sekali urusan dan kesibukan. Namun Daud mempunyai waktu untuk Tuhan. Dalam satu hari dia bisa 7 kali memuji, memuliakan Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagi kita sebagai orang percaya. Karena sesungguhnya di dalam dia senantiasa berdoa dan menyembah Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Disitulah Allah memberikan suatu hikmah untuk menuliskan suatu kebenaran yang salah satunya mengenai kehidupan orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kematian mereka itu justru adalah suatu kebahagiaan, berharga di mata Tuhan. Kenapa dikatakan berharga? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, satu jiwa yang percaya, yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, sesungguhnya tidak sebanding dengan seisi dunia itu. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, minta turun, bacakan. Tuhan Yesus berkata, dan ini bisa menjadi nasihat peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya jikalau seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Terima kasih. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, bahwa hidup mereka jangan bergantung kepada segala kekayaan yang ada di dunia. Setiap materi dunia semuanya hanyalah titipan daripada Tuhan. Yang terutama kita sebagai orang percaya, yang paling berharga adalah anugerah. Terbukti kalau kita sampai saat ini masih boleh dapat bernafas, itu adalah kemurahan Tuhan. Nabi Samuel pernah berkata, Tuhan yang mematikan, Dia juga yang menghidupkan. Tuhan yang menurunkan kita ke dalam liang kubur, tapi Tuhan juga bisa membangkitkan kita dari kematian. Itu yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Maka dari sinilah kita harus merenungkan bahwa yang paling berharga jiwa kita diselamatkan. Karena seperti Ayub mengatakan, sekalipun Ayub adalah orang yang penuh berlimpah dengan harta kekayaan, kita tahu dia mempunyai hewan ternak ribuan, saudara, domba, kambing, lembu, unta, bahkan pengerjanya ribuan, anak-anak yang cakap-cakap. Tetapi semuanya diuji oleh Tuhan. Tuhan mengambil semuanya. Tetapi di dalam dia tidak berdaya, dia tetap memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku lahir ke dunia ini dengan telanjang, tapi aku pun kembali dengan tidak membawa apa-apa. Ayub bisa mengatakan seperti itu karena Ayub mencintai Allah secara pribadi. Yang dia tidak mencintai apa yang dia miliki, tapi dia sangat mencintai kepada Allah. Makanya Ayub dikatakan orang yang jujur dan sabar. Inilah yang dimaksud bahwa kematian orang yang mengasihi, yang dikasihi Tuhan, itu yang dinilai Tuhan sangat berharga. Karena orang percaya, orang beriman, ketika dia mati, saat itulah dia berjumpa dengan kekasih jiwa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi keputusasaan. Sebab manusia ketika dia mati di dalam Tuhan, maka dia hidup dalam kesenangan kekal abadi selama-lamanya. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya Tuhan senantiasa berkata kepada para murid-muridnya. Bahkan Paulus pun mengatakan, sesungguhnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 23 sampai 24, kehendak daripada Tuhan menggenapi janjinya kepada setiap orang yang beriman, bahwa Ia akan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kita memiliki suatu keadaan yang tidak bercacat celah,
supaya mereka sempurna berjumpa dengan Allah yang sempurna. Dan memang kita sebagai orang percaya, selama kita hidup saudara, kita harus bergumul untuk menyempurnakan iman kita. Bagaimana kita menyempurnakan iman kita? Hiduplah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ciri khasnya adalah orang yang menghormati ibadah. Makanya Paulus mengingatkan kepada anak didik rohaninya untuk dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Hai Timotius, sampaikan kepada mereka, latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi beribadah berguna di dalam segala hal. Kita boleh merawat diri, menjaga kesehatan, pola makan kita atur, tapi menurut sudut pandang firman Tuhan itu masih terbatas. Tidak salah kita berolahraga, menjaga kondisi kita di dalam beraktivitas supaya kita dalam keadaan fit dan sehat walafiat. Tetapi yang terutama, kita jangan pernah meninggalkan ibadah. Sebagai ayat-ayat terakhir, kita tolong bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. seperti yang menjadi kebiasaan orang yang tidak suka beribadah. Terus, Tetapi marilah kita saling menasihati. tapi marilah kita sebagai saudara seiman saling menasehati, saling mendukung, saling mendorong bersama-sama. Kita memberikan suatu teguran yang baik supaya kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terus, Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. terima kasih. Dan semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ada dua hal yang dimaksud menjelang hari Tuhan yang dekat. Bisa berbicara secara universal kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghakimi setiap umat manusia menurut perbuatannya, baik atau jahat. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan datang secara pribadi. Seperti kekasih Tuhan, almarhum Bapak Heri Wirjani. Tuhan sudah menghampiri almarhum dan beliau sudah menunjukkan buah-buah pelayanan. Itu kami rasakan di dalam penggembalaan kami. Sebagai jemaat yang setia di New Efrata, beliau banyak sekali kontribusi, bahkan memberikan nasihat, memberikan bantuan, dukungan di dalam pelayanan kami. Secara pribadi juga kami sekeluarga mendapatkan suatu perhatian yang baik secara khusus, saudara. Dan itu adalah suatu perjuangan. Seperti Paulus mengatakan, aku sudah memelihara iman. Artinya memelihara iman ini yaitu hidup dengan perbuatan yang didasari dengan iman kepada firman Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang dinilai Tuhan. Makanya selama kita hidup, baiklah seperti kata Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Artinya kita mencontohi pribadi Yesus yang senantiasa melayani. Kita melayani bukan kepada orang-orang yang saleh-saleh, bukan saja kepada orang-orang yang seiman dengan kita, tapi kita bisa menunjukkan kasih kita, buah pelayanan kita, melayani dengan baik kepada orang-orang yang berbeda iman juga. Kepada siapapun kita harus tetap mengasihi mereka. Karena itulah yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan, ketika engkau hendak sempurna, maka engkau harus menjadi orang yang siap diperhadapkan dengan orang jahat sekalipun, tapi engkau harus melawan dengan kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan. Kami pun bisa melihat bagaimana ketika almarhum masih hidup di dalam pelayanan, beliau dengan kebijaksanaan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tapi beliau senantiasa memberikan kenyamanan, khususnya secara pribadi. Kami pun punya tantangan, cobaan, berhadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan, tapi beliau seringkali berbicara dengan saya untuk tetap memberikan kekuatan, memberikan motivasi
motivasi kepada saya pribadi supaya tetap sabar. Sabar dalam menghadapi orang-orang yang mungkin seringkali berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah suatu perjuangan iman yang luar biasa. Dan terlebih beliau boleh banyak kali mendukung di dalam pelayanan, memperhatikan pelayanan kami. Kami percaya apa yang beliau sudah buat, beliau akan terima upahnya di dalam kegagalan. Dan beliau, kita semua percaya, keluarga yang ditinggal harus yakin bahwa Tuhan sudah menerima almarhum Bapak Heri di dalam kegagalan, sebab dia sangat berharga di mata Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan segala perbuatan baik. Dan sekarang kita ini yang masih hidup, marilah kita jangan putus harap, tetapi kita lanjutkan perjuangan daripada beliau. Saya percaya buah pelayanan daripada almarhum itu sudah terasa dari keluarga sampai teman, sahabat, rekan-rekan kerjanya. Bagaimana kebaikan beliau. Dan biarlah itu menjadi teladan yang baik bagi kita. Firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan itu sangatlah berharga. Tapi perlu digarisbawahi, dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berarti ada juga orang yang tidak dapat mengasihi Tuhan, atau ada orang yang merasa mengasihi Tuhan, tetapi pada prakteknya mereka tidak melakukan. Berbeda kalimat dikasihi Tuhan dengan kita yang mengasihi Tuhan. Karena tragisnya di masa sekarang ini, Paulus sudah menulis dan mengingatkan kepada setiap orang yang percaya. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan kedua saja. 2 Timotius 3 ayat pertama dan kedua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir masa sukar itu akan terjadi. Dan memang ya, di negara kita ini sudah diumumkan sejak awal, bahkan sebelum masuk kepada tahun 2023 sudah diramalkan, diprediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang tidak menyenangkan. Tetapi memang firman Tuhan pun sudah mengingatkan, di hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. ya, Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. terima kasih sampai di situ. Itu adalah suatu karakter yang tidak diinginkan Tuhan, yang tidak mungkin kematian mereka dianggap berharga di mata Tuhan. Tapi kita semua di tempat ini, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai ibadah. Tindakan keluarga daripada almarhum untuk tetap menghormati ibadah, pasti ada berkat Tuhan, pasti ada rezeki yang Tuhan sediakan. Terlebih pengharapan yang tidak akan pernah putus, terlebih-lebih juga pemeliharaan Tuhan sampai langkah yang terakhir. Firman Tuhan memberikan jaminan bagi keluarga yang sedang berduka, bahkan kepada setiap kita yang hidup sebagai orang percaya. Asalkan kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Tempat di sorga adalah suatu tempat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tempat di sorga adalah suatu tempat orang-orang yang memiliki tindakan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di masa-masa sukar, sekalipun saat ini juga merupakan masa sukar yang diperhadapkan kepada keluarga almarhum, masa-masa sulit yang ada. Tetapi kalau keluarga di tempat ini tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati kepada kita semua juga.
Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, kita mau menjadikan diri kita berharga di mata Tuhan, lakukanlah apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Niscaya kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan satu pujian yang mengatakan, Bapa kau setia. Haleluya. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Bapa kami yang kami muliakan dan kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa kalau pada saat ini firman-Mu sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Ini menandakan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam hati kami semua. Terlebih keluarga yang ditinggalkan, biarlah lewat kekuatan firman-Mu selalu memberikan suatu pengharapan yang baru, agar mereka Tuhan tetap bersukacita, bersyukur kepadamu, dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kasih Tuhan akan selalu menyertai keluarga yang ditinggalkan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara jiwa dan roh kami. Kiranya Tuhan berkat sukacita surgawi tetap Kau turunkan di dalam keluarga yang sedang berduka. Bahkan bagi kami teman-teman, rekan, sahabat, saudara, kiranya Tuhan Engkau juga memberikan penghiburan kekuatan yang baru bagi kami semua. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terlebih juga kami berdoa Tuhan, pada saat ini biarlah acara demi acara untuk hari selanjutnya Engkau yang terus menyertai mengurapi kami, memberikan kekuatan tubuh jasmani, rohani, khususnya bagi keluarga. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memimpin acara demi acara dalam ibadah,
hamba-hamba anak-anak yang hadir, yang melayani pekerjaan juga Kau berkati. Bahkan setiap tamu yang datang Tuhan, untuk melihat bagaimana keajaiban kedaulatan yang terjadi dalam keluarga almarhum Bapak Heri Wirjadi. Biarlah mereka tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan berkata lebih baik datang ke rumah duka, karena di situ semua Tuhan kami boleh melihat kesudahan manusia. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu selalu mengingatkan dan menegur di dalam hati kami, agar hidup kami selalu memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan, dalam setiap perbuatan dan ucapan yang baik, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pada saat hari ini. Kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan kesehatan sempurna. Bahkan di dalam segala aktivitas kami Tuhan, Kau berkati kami. Terima kasih Bapak, kami akan tutup ibadah kami. Di dalam ibadah malam penghiburan kedua ini, kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengadakan tangan kita dan memberkati daripada suara kami. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Acara selanjutnya saya langsung serahkan kepada pemimpin acara. Puji Tuhan, terima kasih kalau kita semua sudah terpercaya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita sudah selesai dalam ibadah. Dan mungkin ada sepatah dua patah kata dari keluarga yang ingin disampaikan. Saat ini waktu dan tempat kami persilakan. Saudara semua yang kekasih, yang sudah hadir datang untuk mendukung doa dan untuk beribadah bersama-sama dengan kami, sehingga kami sangat bersyukur, sukacita dan senang hati. Kami tahu kami diperhatikan, kami disayangi,